Halo teman-teman, kembali lagi saya Krisna Adityo dan di video kali ini kita akan belajar piano lagi mengenai half diminished chord. Chord ini menarik banget untuk kita bahas, enak banget ya, dan kalau teman-teman bisa ngepas makainya, wah seru nih, mainnya bisa asik banget. Nah, karena pembahasan ini seputar tentang teknis improvisasi piano, jadi kita langsung masuk aja ke segmen Piano Intrik. Piano Intrik ini adalah singkatan dari Piano Improvisation Trick, di mana teman-teman bisa menyimak video-video seputar tentang teknis belajar piano, belajar improvisasi piano. Teman-teman bisa nonton full videonya, bisa download videonya untuk ditonton nanti secara gratis di channel Krisna Adityo ini. Ya, dan buat teman-teman kalau suka dengan konten-konten seperti itu, konten-konten mengenai review, mengenai seputar tentang hal yang menarik di dunia musik ya, seputar tentang kursus musik online juga, teman-teman bisa subscribe aja channel ini. Nah, jangan sampai terlambat karena Mas Kris akan selalu update video-video terbaik, video-video yang menarik juga, yang harapannya kalau teman-teman tonton ya bisa mengedukasi, bisa memberikan pandangan baru. Semoga bisa diterima juga ke teman-teman semua video-video yang Mas Kris sudah buat di sini ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendalami musik secara mendalam lagi, teman-teman bisa ikut program belajar di Krisna Adityo Music Course secara online. Di situ ada nomor di kolom deskripsi yang teman-teman bisa hubungi saja via WA. Ya. Dan di sini tidak ada batas maksimal usia. Dan ya, waktunya bisa fleksibel karena memang banyak juga yang ikut yang masih produktif bekerja, di mana mereka waktu pekerjaannya itu ada yang malam, ada yang pagi, jadi bisa tentatif belajarnya gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang usianya 7 sampai 13 tahun, di sini harus ada dampingan orang tua. Jadi orang tuanya juga ikut belajar di situ ya, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya sama-sama belajar, orang tuanya juga paham apa yang diajarkan, dan orang tuanya juga mengerti cara mendorong si anak untuk belajar. Intinya seperti itu, teman-teman. Dan di atas usia 14 tahun bisa mempelajari secara normal seperti pada umumnya ya. Ya, itu ada beberapa asesmen juga dari sini. Oke, sudah banyak yang ikut, intinya seperti itu. Langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Yuk kita bahas chordnya ya teman-teman. Dasarnya adalah chord diminished. Nyari chord diminished itu gimana sih? Gampang. Tinggal cari nadanya apapun. Mas Kris nyari di sini C. Naikkan 3 semitone. 1, 2, 3. Ditambah 3 semitone lagi. 1, 2, 3. Jadi dia membuat rumus 3 plus 3 semitone. Apapun nadanya ketika digunakan rumus ini, dia akan menjadi diminished. Sedangkan kalau kita mau mainkan diminished 7, maka dari nada terakhir ini, nada kelima ini, kita naikkan lagi 3. 1, 2, 3. Jadilah diminished 7. Cuman bukan ini yang Mas Kris bahas. Yang dibahas adalah half diminished, yaitu dari nada kelima tadi, naikkan 4 semitone. 1, 2, 3, 4. Jadi dia membentuk rumus 3 plus 3 plus 4 semitone. 3 plus 3 plus 4 semitone. Dengan kata lain, half diminished ini memiliki nama minor 7, min 5. Atau dalam bahasa Inggris, minor 7, flat 5. Ya, itu nama lain dari half diminished. Nah, kemudian A minor 7, min 5. Jadi A half diminished. Seperti itulah cara kerjanya. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermanis, untuk memperdalam nuansa, untuk feel-nya biar lebih dapat lagi, lebih sedih mungkin, bisa seperti itu ya. Untuk menambah suasana.
Intinya seperti itu. Sekarang Mas Kris coba bahas dari progresi yang paling sederhana, yaitu kita mulai dari C dulu pergi ke G, ke E, ke A minor. Maka G-nya kita akan rubah yuk. Jadi apa? Jadi B minor 7 flat 5 atau B half diminished. Nah, jadi dari sini G-nya kita ganti seperti ini. Ya, dari bentuknya begini, cuman Mas Kris pindahin A-nya ke bawah ya. Nah, dari dasarnya seperti ini, jadi nah, intinya seperti itu teman-teman. Contoh apa lagi? Yuk kita rubah ya. Dari C pergi ke F dulu, F minor balik ke C lagi. Inilah progresinya ya. Kemudian gak jadi kayak gimana? F minornya yuk kita ganti jadi apa? F half diminished. Nah, seperti ini ya. Yuk kita rubah. Sini, bukan. C ke F dulu, baru ke sini, baru masuk ke C. Nah, cantik suaranya ya. Bentuknya dasarnya seperti ini, tapi ini kita bisa pindah ke sini ya, teman-teman. Ya, bisa pindah ke sini. Nah, artinya dari dua contoh ini yang menciptakan trigger untuk mengubah jadi diminish, half diminish tadi itu apa? Yaitu kesamaan inti dari chord tersebut. G, kalau tadi yang kita rubah adalah G kan? Nah, dan kita jadikan ke, ya, jadikan kemana tadi? B diminish. Jadikan ke sini. Nah, artinya kalau chord G ditambah ini, dia akan membentuk G9. G ditambah nada ke 7-nya mana? Nah, ini 7-nya ya. 7-nya, ini 9-nya. Tuh. Nah, sedangkan G9 bentuk dasar seperti ini, kalau kita lepas G-nya, maka dia akan menjadi tuh. Ya. Jadi B half diminished tadi memiliki kesamaan inti dari chord dengan suara yang jauh berbeda, jauh lebih dalam untuk pendalaman nuansanya. Kemudian contoh yang kedua adalah F minor tadi. F minor 7 seperti ini kan. Nah, kita jadikan flat 5. Nah, memiliki sama inti, hanya sedikit perbedaan nada sehingga dia memiliki nuansa yang berbeda. Sekarang tadi C, F minor, C. Nah, sekarang F-nya yang Mas Kris akan ganti. Mana yang kira-kira memiliki kurang lebih intinya yang agak-agak mirip dengan ini, yaitu D minor 7 flat 5. Nah, dari F kita jadikan D minor 7 flat 5. Nah, mirip-mirip bunyinya, maka dia akan otomatis bisa enak juga, teman-teman. Nah, gitu ya. Lagi. D minor 7 flat 5. F minor masuk ke C. Nah, kalau F minornya juga mau diikutin jadi F half diminished, menjadi seperti ini. Ya, itu juga enak teman-teman. Contoh pelan-pelan ya. C dulu, D minor 7 min 5, kemudian masuk ke sini, teman-teman. Nah, kemudian ke C sini tuh.
Jadi suaranya lebih deep lagi. Nah, lebih asik kan? Kayak begitu, teman-teman. Apalagi implementasinya. Misalnya nih, kita mau modulasi. Menggunakan teknik modulasi 251. Artinya, kita misalnya ya, Mas Kris akan pindah dari C menuju D. Sehingga Mas Kris harus memodulasi ini dengan teknik 251 tadi. Dari C, maka Mas Kris akan ambil 2-nya D, yaitu E minor, 5-nya D, berarti A, dan langsung masuk ke D-nya itu sendiri. Artinya 251 dari tangga nada yang akan kita pindahkan, teman-teman. Sampai di sini, kita tes dulu bentuk dasarnya. Tuh. A, D. Sekarang kita rubah E minor 7-nya, kita jadikan jadi E minor 7 flat 5. Yuk. Nah, jadinya seperti itu. Ya, jadi lebih deep lagi suaranya. Mantap ya. Nah, bagaimana caranya? Nih, kalau teman-teman mau mendalami ini lebih dalam lagi, teman-teman bisa ikut kursus di Krisna Aditya Music Course. Ya, di situ ada nomor yang teman-teman bisa hubungi di kolom deskripsi ya, ada admin, bisa langsung konsultasi di sana. Di sini tidak ada batasan usia dan waktunya bisa fleksibel kalau memang teman-teman adalah orang yang produktif kerja. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, masih sehat ya, teman-teman ya. Jangan bingung. Nah, lagi nih. Kalau tadi kan pakai 251 untuk modulasi ke D. 251D untuk modulasi ke D. Nah, kita akan pinjam 251D-nya itu, tapi tidak untuk dimodulasi. Caranya gimana? Caranya D-nya kita minorkan. Jadi, nah, gitu. 5, D minornya 7. Nah, gitu. Atau di flat 5. Tuh. Masuk 5-nya, kembali lagi ke 1 di tangga nada yang sama, teman-teman. Simpel kan? Nah, sampai di sini aja teman-teman. Semoga bisa suka dengan videonya. Kalau teman-teman suka, langsung aja komentar di bawah. Kira-kira progresi apa yang menggunakan chord ini yang teman-teman paling suka? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman kepengen Mas Kris akan gunakan chord ini di lagu-lagu yang cukup terkenal. Dan nanti akan dibuatkan di video terpisah, ramein video ini dengan komentar di bawah. Ya, gitu. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.